Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, petani porang yang kami banggakan baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi-pagi yang cerah. Kali ini kami berada di lahan yang ke-7, ya, di tempat yang ke-7 kalinya. Saat ini ada informasi yang cukup menyenangkan, informasi yang cukup sekaligus menyusahkan, ya. Ini kami berada di lahan porang kami yang kemarin tahun 2020 terjadi gagal total, terjadi kacau balau, menangis sahabat-sahabatku, Masya Allah. Inilah tempatnya di belakang kami. Ini kami ingin review tempatnya. Kami gagal tanam porang dan alasannya kenapa gagal. Nah, di sini nanti informasi yang cukup menarik, kita sharing informasi yang cukup penting. Beberapa kegagalan ini akan kami sampaikan alasan dan penyebabnya, sehingga kita bisa berbagi bersama-sama pada pagi hari ini, tanggal 2 Desember 2021. Namun sebelumnya subscribe dulu sahabat-sahabatku, like dan komen Anda selalu kami tunggu sebagai evaluasi dan motivasinya. Juga share sahabat-sahabatku, katakan pada semua halayak ramai, katakan kepada sahabat-sahabatku petani porang, penggemar porang, pecinta porang, pembisnis porang, pengusaha porang, petani porang, bahwa ternyata tanam porang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tanam terus jadi duit, kita tanam terus panen, begitu tidak sahabat-sahabatku. Ternyata juga gampang tanam porang itu, tapi juga susah-susah amat, gampang-gampang susah, ya, dingin-dingin empuk, ya, kira-kira begitu sahabat-sahabatku. Masya Allah, berat sekali tanam porang itu kalau tidak dibarengi dengan beberapa faktor di bawah ini. Yuk kita lihat kenapa kita sampai gagal tahun kemarin, apa penyebabnya. Ingin tahu saja kan? Nah, silahkan jangan sampai di skip biar tidak gagal paham sahabat-sahabatku petani porang. Biar tonton sampai selesai, biar Anda semua tahu penyebabnya. Dan kegagalan ini cukup saya pribadi saja yang mengalaminya. Kegagalan yang cukup luar biasa, sampai menangis, kalau boleh menangis sahabat-sahabatku. Karena apa? Juga mengeluarkan, ya, sekali lagi telah mengeluarkan kos atau biaya yang cukup tinggi, yang cukup mahal. Apakah setelah gagal terus berhenti, Pak? Tidak, justru setelah gagal itu kita terus berpacu untuk maju. Karena gagal itu hal yang biasa sahabat-sahabatku, asal jangan biasa gagal. Nah, bangun, jatuh, pukul, bangun lagi, dipukul, jatuh, bangun lagi, terus begitu. Sekali saja Anda bangkit, insya Allah dan pasti akan sukses. Begitu kata orang-orang cerdas, kata orang-orang pinter. Kami tidak kapok, justru dari hasil kegagalan itu menjadikan kami cambuk yang cukup luar biasa, menjadikan kami penasaran, kami cari tahu kenapa kok gagal, sehingga kami tidak ingin Anda semua menjadi gagal. Tanam sekali langsung sukses, tanam sekali langsung panen, tanam sekali jadi duit, itu harapan kami sahabat-sahabatku. Biar gagal kami tanggung sendiri untuk sementara waktu, tapi selanjutnya kami berharap doanya juga semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, khususnya para petani porang menjadi petani yang sukses. Yuk berikutnya. Nah, ini sahabat-sahabatku beberapa faktor penyebab kegagalan porang kami yang ada di lahan sini, khususnya yang berada di sana sahabat-sahabatku, itu gagal total, ya. Boleh kita zoom agar jelas. Nah, di sini yang separuh itu terjadi gagal total, dan yang separuh alhamdulillah bisa tumbuh cukup lumayan. Ada beberapa hal sahabat-sahabatku yang membuat petani porang menjadi gagal, khususnya saya sendiri evaluasinya. Sebab kegagalan nomor 1, ya, adalah tanam bibit
spora atau katak-katak kecil, sahabat-sahabatku. Nah, tanam spora atau katak-katak kecil kok Pak bisa gagal, itu sebabnya apa? Begini ceritanya. Karena katak kecil 300 up ya, 300 ke atas, dan biji spora itu kemarin kami tanam di sini bagaikan kami menanam kacang hijau. Nah, ketika kami menanam kacang hijau, itu tentunya jaraknya juga sudah rapat. Kami taju, kami jarak dekat, ya di sini gagalnya. Nah, kenapa kok bisa gagal, Pak? Padahal sudah jarak dekat. Nah, ini yang menarik lagi, sahabat-sahabatku. Apakah lahannya kurang gembur, Pak? Enggak. Sekali lagi, lahannya sudah super, sahabat-sahabatku. Lahannya sudah cukup luar biasa. Ini ketika kemarau kami loader sampai 4 kali. Coba bayangkan ya, kami jonder ya, kami loader yang kedalamannya sampai 40 cm itu, dan kondisi tanahnya sangat mawur biur begitu ya. Kondisi tanahnya luar biasa, apik banget. Itu kalau bicara olah lahan. Jadi kami sudah olah lahan maksimal. Jadi olah lahan itu penting, olah lahan itu penentu. Tapi ada faktor lain yang menjadi penentu. Karena ini olah lahannya sudah top, sahabat-sahabatku, ternyata gagal. Nah, kenapa? Karena kataknya kecil ya, katak 300 ke atas, 400 ke atas, katak kecil, sedangkan kami tanami kemarin itu tidak kami rawat dengan baik. Nah, itu makanya kalau bisa, saran saya, kalau tidak ingin gagal langsung tanam katak besar. Kalau tidak ingin gagal langsung tanam umbi besar. Itu rekomendasinya. Nah, nomor 1. Katak kecil. Ini harus hati-hati maksudnya. Kalau tanam katak kecil rawatannya harus maksimal, sahabat-sahabatku. Harus dirawat maksimal, jangan sampai kedahuluan gulma. Karena apa? Gulma ini perlu kita tahu bahwa gulma yang cukup luar biasa ini dia akan tumbuh lebih dulu. Ya, sekali lagi dia akan tumbuh lebih dulu, tumbuh awal ya, 1 bulan sebelum biji-biji katak atau spora ini tumbuh. Gulma, semua gulma yang hidup ini akan tumbuh duluan. Nah, ketika tumbuh duluan seperti ini, sahabat-sahabatku ya, seperti ini gulmanya. Nah, siapa yang tidak ingin ya, orang ngarit siapa yang tidak ingin ke sini? Siapa yang tidak tergiur? Pasti dia tergiur. Dan bahkan kalau ada orangnya dia tidak berani menyentuh, tapi kalau tidak ada orangnya dia pasti akan nyolong. Ya, akan nyolong, maksudnya nyolong waktu, mencuri-curi waktu, dia akan mensabit di sini. Nah, kalau seperti ini gulmanya, nah tidak segera diatasi, dan bahkan katak kecil, ini yang katak besar sahabat-sahabatku kemarin, katak-katak kecil pasti akan habis ya, akan habis diriti orang, itu pasti, sudah pasti. Siapapun akan ada potensi merusak. Nah, ketika ngarit itu pasti potensinya merusak, sahabat-sahabat petani porang. Habislah sudah. Kalau sudah diriti ya sudah selesai. Itu yang pertama. Jangan tanam katak kecil. Rekomendasinya tanamlah katak-katak besar. Nomor 2, kuasai ilmunya dulu, sahabat-sahabatku petani porang ya. Ini penting ya, utlubul ilma walau bisin itu kan punya makna yang cukup luar biasa. Ya, Rasulullah saja kita semua supaya mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangkan betapa jauhnya Arab sampai Cina. Itu dari sisi geografis, belum dari sisi globalisasi. Ya, padahal bisa dikatakan Cina itu mayoritas non muslim. Kenapa? Rasulullah sebagai orang muslim ya, sebagai panutan umat muslim sedunia, dunia dan akhirat ini ternyata merekomendasikan carilah ilmu. Itu artinya ilmu itu sangat dominan, ilmu itu sangat penting. Jangan tanam porang kalau belum menguasai ilmunya, sahabat-sahabatku petani porang. Nah, bagaimana Pak cara mencari ilmu? Boleh ya, buka-buka browsing, boleh buka ke YouTube. Sekarang banyak tutorial tentang tanam porang. Tapi akan lebih baik kami rekomendasikan carilah teman Anda yang dekat yang sudah sukses tanam porang.
Ya, sekali lagi carilah teman Anda yang sudah sukses menanam porang. Saya sendiri, sahabat-sahabatku petani porang, kemarin sebelum tanam tahun 2020 itu belajar dulu ke Pak Paidi Porang dan ke Pak Martono Madiun. Sampai 1-2 hari bahkan. Itu pun masih juga gagal. Nah, itu faktor yang kedua, kita belum menguasai ilmunya. Karena ilmu itu juga menjadi faktor penting dalam semua urusan, dalam semua hal. Itu yang kedua. Yang ketiga kalinya, langsung tanam. Nah, langsung tanam kata kecil, sahabat-sahabatku. Ini bahaya, sahabat-sahabatku. Kalau kata-kata kecil ya atau spora langsung kita tanam pada lahan tanpa harus disudu, ini terjadi seperti ini. Rekomendasinya seperti apa? Jangan langsung tanam kalau kata kecil. Ya, disudu dulu atau disemai dulu. Nanti kalau sudah sama tumbuh, sudah sama berkecambah, baru terus ditanam. Kenapa harus disudu, Pak? Nah, hubungannya dengan ini interval waktu, kaitannya dengan waktu, terpautnya dengan gulma yang mau muncul, yang mau hadir. Nah, kalau langsung sampean tanam, padahal sampean tanam itu 1 bulan baru tunasnya muncul. 1 bulan itu kalau kita mau berhitung gulmanya sudah sedengkul, sahabat-sahabatku. Kalau tidak percaya, ini ada buktinya ya. 1 bulan, ini kan baru tanggal 2 Desember toh. 2 Desember, hujan yang cepat itu kan 1 November. Coba kita lihat 1 bulan, gulmanya sudah hampir 1 meter, Masya Allah. Ini pengalaman, jadi baiknya disudu dulu. Karena disudu itu membantu sampai 15 hari. Nah, kalau sudah sudunan 15 hari, sampai taruh di tanah 15 hari sudah tumbuh tunas, itu akan nampak lebih bagus, akan nampak ke permukaan bumi, ke permukaan tanah, lebih agak tidak ketinggalan jauh daripada gulmanya. Paham ya? Jadi rekomendasinya harus disudu dulu. Itu kalau mau disemai dulu, kalau mau tanam kata kecil atau tanam yang namanya spora. Yang ketiga kalinya, sahabat-sahabatku petani porang, kewalahan rumputnya. Nah, ini alasan yang sangat mendasar, sahabat-sahabatku. Ini kemarin kenapa gagal, karena rumputnya luar biasa. Saya nggak tahu apa karena ini faktor kohe kambing yang terlalu banyak atau faktor kohe sapi yang terlalu banyak, sehingga merangsang pertumbuhan gulma yang membabi buta. Ya, gulma yang tiada ampun, Masya Allah ya. Dari berbagai macam gulma, sehingga kewalahan menyiangi. Kok kewalahan, Pak? Iya, karena memang kami tanam pertama kali itu sudah 5 lahan, sahabat-sahabatku, sehingga kewalahan ya. 5 lahan termasuk lahan di sini yang gagal total. Ini coba gulmanya seperti ini, bayangkan ya, dengan tenaga 8 ibu-ibu menyiangi 1 hektar dari timur mulai ke barat sampai final, timurnya sudah muncul gulma lagi, begitu seterusnya. Bagaimana bisa teratasi kalau memang kewalahan gulma? Makanya rekomendasinya pakai mulsa, sahabat-sahabatku ya. Nah, kegagalan yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima, itu memang karena tidak memakai mulsa. Maka pakailah mulsa, karena banyak ya alasan harus memakai mulsa. Itu video-video saya yang sudah lalu, itu untung banget ya. Bahkan mulsa itu saya tanam porang itu ada yang bekas sampai 3 kali. Pertama saya pakai tanam melon, kedua pakai tanam porang, ketiga pakai tanam porang. Sampai 3 kali mulsanya juga tidak apa-apa. Pakai mulsa itu cukup efisiensi. Pakai mulsa itu cukup irit, sahabat-sahabatku ya. Ngirit biaya, ngirit kos itu kalau memakai mulsa. Kedua kalinya kalau memakai mulsa itu tidak perlu menyiangi, apalagi sekarang ada obat semprot ya, ada spray, cukup dispray di paritnya saja. Kalau memakai mulsa ringan kan ya, berapa hektaran yang mau Anda tanam kalau memakai mulsa itu aman-aman saja. Pak, kalau memakai mulsa itu kan mahal, Pak, biayanya. Benar,
biayanya mahal, tapi sahabat-sahabatku itu hanya di awal. Sekali lagi, mulsa bisa Anda pakai sampai 3 musim tidak apa-apa. Itu pertama, benar memang mahal di awal, tapi sebetulnya lebih untung berbanding lurus dengan pengeluaran ketika menyiangi, ketika mantun. Dibanding biaya matun, itu lebih mahal biaya matun sahabat-sahabatku. Karena biaya matun itu ternyata sampai 5 kali. Loh Pak, kok sampai 5 kali? Iya, setiap bulannya, bulan November akhir harus matun, Desember, Januari, Februari, Maret, ya minimal 5 kali itu baru gulma bisa teratasi. Itu kalau hanya 1-2 hektar. Coba bayangkan kalau tanam banyak, apakah mungkin menyiangi terus? Tidak mungkin. Makanya memakai mulsa. Pak, apakah kalau memakai mulsa tidak perlu menyiangi? Enggak perlu sahabat-sahabatku, cukup di tempat lobangan-lobangan saja yang harus Anda bersihkan. Itu teorinya seperti itu, caranya seperti itu. Nah, nomor 6 kalinya kegagalan di sini karena faktor mupuknya telat sahabat-sahabatku. Nah, tani pun itu harus profesional, tani pun itu harus tepat waktu, harus tepat tanam, harus tepat jam, dan harus tempat daya guna. Itu ya, waktunya harus tepat. Kalau mupuknya itu telat, misalnya porang itu tanaman apa saja lah mupuknya telat, pasti tidak bagus. Tebu ya, Anda pupuk di bulan 4 ya telat lah. Ya, jagung setelah 1 bulan Anda baru pupuk ya pasti telat lah. Padi juga seperti itu. Semuanya harus tepat waktu sahabat-sahabatku. Tepat waktu itu bagian dari profesionalisme kerja. Nah, itu penting, tepat waktu. Pupuk di awal, jangan sampai kewalahan. Karena pupuk itu akan merangsang pertumbuhan. Ya, pupuk itu akan menguatkan akar. Pupuk itu akan cepat meninggikan badan dari atau batang daripada porang itu sendiri. Pupuk itu akan meminimalisir beberapa penyakit. Ya, penyakit itu akan kalah kalau kondisi badannya atau fisiknya atau batangnya atau tubuhnya seseorang, ya porang ini kalau kuat ya fisiknya, ya tentu pasti minggir lah yang namanya penyakit-penyakit itu. Itu logikanya seperti itu. Yang keenam, kemarin faktor kegagalan sahabat-sahabatku, saya jujur saja karena saya terlalu nafsu. Nah, sekali lagi kami terlalu nafsu. Loh Pak, kok nafsu seperti apa? Nah, kami baru saja belajar secara teologi, secara teori saja kami belajarnya, belum pernah praktek. Jadi sebetulnya ilmu yang baik itu tidak diangan-angan sahabatku. Ya, menurut Bob Sadino, ilmu yang baik itu yang langsung dikerjakan. Nah, ketika kemarin itu saya langsung mengerjakan ya, ilmunya belum memadai, ilmunya belum menguasai. Nah, langsung kami nafsu tanam sampai 5 tempat, bayangkan. Itu yang membuat kegagalan. Jadi jangan dilihat manisnya manisnya saja sahabat-sahabatku petani porang. Nah, coba ini ya. Ini ternyata terbukti sahabat-sahabatku, masih ada kejahatan orang-orang yang ngarit. Nah, seperti ini. Saya juga tidak tega kalau sampai proses hukum misalnya. Saya juga tidak tega sama sekali kalau dengan tetangga saja harus keras ya, caranya harus keras sampai ranah hukum macam-macam. Ya wis pokoknya lah haula diriti wis bejane maulane ben gak diriti, rawat yang sebaik-baiknya sehingga gulma-gulma ini tidak memancing orang-orang ngarit. Bagaikan pindang ya, di atas meja di situ ada kucing ya. Ada kucing kok ada pindang, pastilah disaut begitu saja. Orangnya lengah sedikit pasti ngeok bleber gitu pasti. Nah, itu soal nafsu. Jangan terlalu nafsu sahabat-sahabatku. Artinya apa? Ukurlah. Ukur kapasitas, ukur kualitas, ukur kekuatan Anda nanam berapa.
Rekomendasinya jangan sampai berburu nafsu, jangan sampai tanam terlalu lebar ya. Kira-kira harus diukur kekuatan tenaganya berapa, kekuatan finansialnya berapa, sehingga mungkin finansial ada tapi tenaga kerjanya yang tidak ada, atau sebaliknya tenaga kerja ada sahabat-sahabatku tapi kurang. Mestinya ini dikerjai orang 20 per hari, Anda hanya ada orang 10 hari misalnya ya. Ini harus saling ada kaitannya. Nah, mungkin video ini sangat panjang sahabat-sahabatku, penjelasan kegagalan ini, karena kami tidak ingin panjenengan semua cukup gagal juga. Jangan. Yang terakhir ya, tidak siap ya, tidak siap. Artinya apa? Kalau mau nanam porang sahabat-sahabatku itu harus siap dulu. Ya, siap. Kalau Anda mau puasa ya sahur dulu, itu kira-kira begitu. Kalau Anda mau sholat ya wudhu dulu, siapkan perangkatnya, siapkan pakaiannya yang bersih, siapkan sajadahnya, tempatnya, dan lain-lain. Nah, begitu juga ketika Anda mau tanam porang, itu jangan nabiak saja, harus dipersiapkan ya, pupuknya dipersiapkan, amunisinya dipersiapkan, terus POC-nya disiapkan. Nanti kalau ada hama caranya nyemprot pakai apa ya, ini juga harus disiapkan amunisinya. Selama 2-6 bulan ini orang-orang kerja kira-kira menghabiskan berapa, ini harus selalu disiapkan sahabat-sahabatku petani porang. Kalau tidak pasti akan terjadi kegagalan yang luar biasa. Nah, itu sahabat-sahabatku, mungkin terlalu panjang video ini, tapi tidak apalah, dan ini pengalaman yang cukup berharga, pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Harus saya jujur katakan sejujurnya, jangan hanya manis saja yang dikatakan, jangan saja Anda berandai-andai nanti panennya luar biasa, harganya mahal, ini komoditas ekspor, ini porang mahal harganya, kalau kita tanam 1 hektar berapa puluh ribu, berapa ton sampean, wah, dan lain-lain. Itu angan-angan ya boleh-boleh saja, tapi jangan menghayal sahabat-sahabatku. Jadi faktor-faktor lain harus dipersiapkan ya. Bagaimana ketika kita terjun di porang itu serius sahabat-sahabatku, karena porang itu meskipun tanaman gampang, tapi penangannya sekali lagi harus serius, sekali lagi harus serius. Itu sahabat-sahabatku petani porang yang bisa kami sampaikan. Kalau Anda suka silahkan di-share ke sahabat-sahabat yang lain, biar tidak terjadi kegagalan yang kesekian kalinya. Bila Anda suka, tonton terus ya video-video berikutnya. Kami hanya bisa berdoa semoga Anda semua tetap sehat selalu dalam ma'unah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat. Begitu juga kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.